Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya mau berbicara hal yang berbeda dari apa yang biasanya saya bincangkan bersama dengan teman-teman, yaitu saya akan berbicara mengenai pikun. Ya, jadi bincang ini sangat berbeda dengan mungkin apa yang biasanya saya posting ataupun kita bicarakan di YouTube, di Instagram, di TikTok ya. Tapi kali ini kita akan berbicara tentang apa yang namanya pikun. Nah, kita tahu bahwa pikun ini adalah sesuatu yang menjadi masalah ya, terutama di kalangan orang tua, lansia. Dan banyak mungkin di antara kita merasa bahwa kalau kita orang muda tuh nggak bakalan kena pikun gitu. Jadi pikun itu dianggap adalah penyakitnya orang tua. Tidak salah, cuman yang menjadi masalah adalah dampak pikun itu sendiri bisa mengenai kita yang muda. Nah ini nih, jadi kadang-kadang kita menjadi problematik ya kalau kita bicara tentang pikun. Mungkin seolah-olah kita taunya itu adalah masalah yang berkaitan dengan orang tua, tetapi sebenarnya pikun ini sendiri banyak berkaitan dengan problem-problem lainnya. Nah, buat teman-teman yang saat ini sudah join, terima kasih. Dan tentunya saya mau membahasnya secara lebih terarah dan detail. Kita akan menggunakan gambar ya, mudah-mudahan nanti bisa menjadi sumber pengetahuan buat teman-teman semua. Dan juga bagaimana nih, kalau kita punya keluarga atau punya saudara yang mengalami pikun, ya orang tua kita, kakek nenek kita, ya, atau mungkin om dan tante kita, mungkin kita bisa nih membantu mereka, ya dengan cara supaya mereka mau melakukan pengobatan. Atau mungkin kita yang usianya seperti saya sudah 44 ini, kita mungkin bagaimana nih caranya mencegah supaya tidak pikun. Nah, pertanyaannya teman-teman boleh di Q&A-nya nanti saya akan jawab satu persatu mudah-mudahan. Dan ingat, malam ini kita nggak bicara tentang penyakit kejiwaan yang lain, ya, tetapi ini penyakit kejiwaan yang penting, yaitu pikun, ya, demensia. Kita bicara nih. Jadi kita nanti bicarakan satu persatu. Q&A-nya jangan lupa. Terima kasih yang sudah bergabung sampai saat ini. Thank you semuanya. Oke ya. Kita mulai. Jadi kalau misalnya kita mencoba mencari dasarnya, pertama nih kita harus lihat dulu ya. Apa sih, orang kan suka bedain tuh, dok ini sebenarnya demensia atau Alzheimer. Atau ada juga orang bilang ini sebenarnya demensia atau Alzheimer ya dok. Jadi sebenarnya teman-teman mesti diperhatikan bahwa demensia itu adalah suatu kondisi umum, ya, kondisi umum yang berkaitan dengan penurunan kognitif atau penurunan daya ingat, ya. Tetapi bukan cuma berkaitan dengan daya ingat, ya, biasanya juga berkaitan dengan kesulitan untuk berpikir. Jadi awal-awalnya mungkin pertama kali itu orang tuh mulai merasakan adanya apa ya, kalau kita bilang tuh lupa-lupa gitu ya. Nah, namun kalau kita berbicara tentang masalah lupa-lupa ini, orang suka bertanya, dok, ini penyakitnya namanya Alzheimer ya? Nah, Alzheimer itu adalah tipikalnya. Ya, jadi tipikalnya dari demensia atau penyakit pikun itu adalah Alzheimer. Nah, kita lihat nih, ternyata ada perbedaan ya yang kita harus perhatikan. Nah, ini dia. Ternyata kalau kita perhatikan ya teman-teman ya, ada berbagai macam tipe dari demensia. Ya, salah satunya tadi itu demensia Alzheimer. Selain demensia Alzheimer, yang paling banyak terjadi juga adalah demensia vaskuler. Nah, kalau demensia vaskuler ini teman-teman bisa teman-teman perhatikan bahwa kalau misalnya demensia vaskuler ini itu terjadi bisa lebih muda. Nah, kenapa?
Karena demensia vaskuler ini berhubungan dengan suatu yang namanya pecahnya pembuluh darah otak. Biasanya terjadi pada kondisi stroke. Ya, bisa terjadi itu. Ada masalah di otak, kemudian terjadi hambatan di pusat kognitifnya dia. Seringkali problemnya nggak semudah itu. Banyak juga masalah stroke yang lainnya juga terkait dengan keadaan ini. Bisa disebabkan karena faktor-faktor lain. Ya, misalnya jatuh, trauma kepala, bisa jadi. Ya, atau misalnya ada penyakit infeksi. Tapi intinya adalah ada bagian dari kondisi vaskular tersebut yang terkena sehingga menjadikan pasien ini mengalami gangguan dalam daya ingatnya. Nah, ada juga jenis yang lainnya, demensia frontotemporal, Lewy body, ya ada mix juga gitu ya. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya kita akan melihat nih, sebenarnya teman-teman mungkin punya perhatian terhadap apa sih tandanya ya atau gejalanya nih dari orang yang mengalami demensia. Jadi demensia itu bisa diawali oleh gejala-gejala seperti misalnya satu, misplacing things. Jadi si pasien ini atau si orang yang mengalami demensia ini suka naruh barang itu suka lupa, suka salah-salah gitu ya. Ada yang ke sini, ada yang ke sana gitu ya, dan dia suka lupa tuh. Kemudian juga ada seringkali jadi makin tambah mengingatnya susah. Ya. Ada juga yang biasanya tuh berkaitan dengan lupa ngomong apa ya tadi ya gitu ya. Tapi tuh terus-terusan seringkali lupa menamai sesuatu barang ya. Problems dengan bahasa kadang-kadang jadi lupa bagaimana mengatakan misalnya ini apa ya? Ini apa ya gitu. Jadi dia lupa gitu ya terhadap kondisinya. Kemudian juga seringkali menjadi kesulitan dalam menyelesaikan masalah. Ya kita juga sering sih kesulitan menyelesaikan masalah ya. Tapi ini lebih dominan kepada masalah-masalah yang biasanya itu tidak masalah buat dia atau bisa diselesaikan dengan baik ya. Kemudian juga biasanya menjadi kesulitan berkomunikasi ya, menjadi kesulitan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya tuh sederhana yang biasa ya. Kemudian ada penurunan kognitif, mulai ngomongnya tuh ngaco, kadang-kadang ada beberapa di antaranya itu yang bisa terjadi juga. Kemudian juga ada berkaitan dengan adanya perubahan dari personality atau kepribadian orang tersebut ya. Banyak tuh orang-orang yang mengalami demensia, biasanya usianya mungkin udah 65 ke atas ya, atau 70 ke atas. Biasanya mereka mengalami kesulitan dalam mengingat gitu ya. Mereka kesulitan dalam mengingat, mereka kesulitan juga dalam mencoba mengatasi hal-hal yang biasa dialami gitu ya. Dan juga adanya perubahan dalam personality. Jadi mudah marah ya, kadang-kadang mudah tersinggung. Makanya gak heran banyak orang tuh suka mencoba mengatasi keadaan tersebut. Dia pikir dia depresi nih. Oh mungkin gara-gara anaknya baru tinggal, baru nikah misalnya. Ada yang bilang begitu ya. Atau misalnya mungkin ada sesuatu hal. Padahal sebenarnya kalau dia perhatikan benar-benar, kondisi seperti demensia ini itu agak sedikit berbeda ya dengan kondisi pikun. Ya, kalau demensia itu mungkin dia berusaha untuk mengingat tapi dia lupa gitu ya. Tapi kalau misalnya depresi, biasanya itu dia males ngingat malah. Jadi udahlah sebodoh amat, dia nggak mau ngomong kayak gitu. Itu yang biasanya bedain depresi dengan demensia tuh. Tapi kalau orang yang kesulitan dalam kondisi seperti kayak dia mau mencoba mengingat tapi dia nggak bisa, itu berbeda tentunya. Nah, ini juga yang menyebabkan banyak masalah-masalah demensia, walaupun ada beberapa orang yang sayangnya mungkin melihat demensia ini bukan sesuatu yang perlu diobatin. Jadi mungkin menurut dia, ini sih nggak usah diobatin lah, ini kan suatu kondisi yang biasa aja kayak gitu. Mungkin dianggapnya bisa tanpa obat, tanpa pengobatan juga bisa gitu ya. Nah ternyata tidak demikian ya teman-teman ya. Ada banyak di antara kondisi demensia ini yang membuat adanya perubahan perilaku ya, dan perubahan perilaku ini membuat si pasien itu menjadi berubah ya, kadang-kadang disertai rasa marah yang berlebihan, rasa nggak nyaman gitu ya. Makanya teman-teman, Bapak Ibu serta sekalian yang mungkin punya orang tua yang mengalami
demensia itu seringkali nih adalah stres ya. Gara-gara kenapa? Gara-gara si pasiennya ini bertingkah ya seolah-olah dia itu dalam kondisi yang misalnya dia main keluar rumah aja gitu ya. Nah, yang biasanya kita hadapi dalam praktek dokter jiwa sehari-hari adalah yang seperti itu. Ya, biasanya tuh orang-orangnya itu mengalami perubahan perilaku, kemudian dia jadi lebih gampang marah, dia mulai mengalami suatu problem kayak gitu ya dalam mengelola pikiran dan perasaannya sendiri. Jadi teman-teman, ingat-ingat deh, kalau punya nenek yang mungkin kok dia jadi sering emosi, dia sering merasa bahwa ada yang mau jahat sama dia mau makan tapi katanya nggak dikasih atau makanannya disumputin gitu ya. Seringkali nih demensia itu bisa terjadi pada kondisi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang punya keluarga nih, kakek neneknya, orang tuanya yang sedang dalam kondisi demensia, mungkin kalau cuma lupa aja nggak terlalu nyusahin lah katanya. Tapi kalau sudah ada gangguan perilaku, nah ini biasanya tuh yang saya tangani di tempat praktik saya ya, di Rumah Sakit EMC Alam Sutera. Ini yang menjadi salah satu problem yang mungkin juga banyak orang membuat dia sendiri menjadi masalah. Teman-teman tahu bahwa perawat ataupun merawat orang mengalami demensia itu seringkali membuat masalah juga. Jadi demensia ini menjadi salah satu hal yang mungkin perlu diperhatikan ya teman-teman, bahwa ini bukan sesuatu yang penyakit biasa gitu, ini harus diobatin. Jadi ini penting ya. Jadi kenali tanda-tanda demensia ini menjadi salah satu yang paling utama untuk bisa membantu kita mencoba mengatasi apa sih sebenarnya problem yang penting untuk diperhatikan. Ini adalah hal-hal juga yang untuk diingat oleh teman-teman semua, berbagai gejala yang paling sering terjadi ya. 10 tanda-tanda demensia ya yang tadi sudah sedikit banyak sudah kita jelaskan, dan ini mungkin kita perlu perhatikan adanya berbagai masalah berkaitan dengan ini. Teman-teman sabar dulu, nanti pertanyaannya akan saya jawab setelah saya menjelaskan ini dari sisi bagaimana orang demensia itu menjadi lebih bermasalah gitu ya buat kedepannya. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita harus perhatikan ya. Tadi sudah diperhatikan adanya beberapa hal. Nah, kita kan kepingin nih bagaimana sih dok kalau misalnya ketemu sama kasus seperti ini, lalu apa yang mesti kita harus perhatikan ya. Kalau misalnya kasusnya masih ringan ya, seperti kayak problem yang berkaitan dengan gejalanya itu masih baru mulai lupa-lupa sedikit gitu ya, maka kita tahu bahwa ada beberapa jenis gejala-gejala awal demensia yang namanya MCI, Mild Cognitive Impairment, atau gangguan kognitif yang ringan, yang mild gitu ya. Namun juga harus diperhatikan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau misalnya memang memerlukan ya suatu terapi kalau memang dia sudah demensia. Biasanya dokter itu akan memeriksanya dengan suatu alat ukur ya yang biasanya dipakai, yaitu MMSE ya. Biasanya itu MMSE itu bisa Mini Mental State Examination. Jadi biasanya ditanyakan harinya, tanggalnya, bagaimana datang ke tempat praktek, apa yang dilakukan tadi, kemudian mengingat short term memory ya, bisa juga kemudian long term memory gimana caranya ya. Nah, yang paling sering menjadi problem adalah begini. Banyak di antara teman-teman mungkin yang merasa nih, dok, kayaknya orang tua saya ini kok ingatannya kuat banget dok. Dia bisa ceritain segala sesuatu yang dulu-dulu gitu. Kalau yang dulu-dulu tuh dia inget banget dok. Orang teman SD-nya dia bisa inget, segala macam dia bisa inget. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan kondisi yang baru, coba apakah dia ingat? Contoh, kemarin dia makan apa? Pagi tadi dia makan sarapan apa gitu ya. Mungkin dia bisa lupa. Jadi dia cuma ingetnya itu sama kondisi yang sehari-hari mungkin dibilang itu adalah ingatan masa lalu gitu. Ingatan masa lalu dia ingat.
tapi dia nggak ingat masa kininya. Itu makanya jangan sampai salah tuh. Kadang-kadang orang tuh nggak gampang biasanya datang ke dokter jiwa, apalagi kalau udah ada perilaku yang terganggu atau memorinya tuh sampai menimbulkan masalah seperti itu. Kalau yang baru-baru awal jarang, makanya sebenarnya orang tuh lupa bahwa pikun atau demensia itu bukan kewajaran. Ya, jadi kita memahami pikun sebagai suatu kondisi penyakit dan obati pikun itu. Ya, jadi ini bukan seperti kayak anak muda. Kalau anak muda dok, yang suka lupa-lupa itu apa? Kalau anak muda lupa-lupa itu lebih banyak kaitannya dengan suatu keadaan yang namanya gangguan cemas atau depresi. Itu yang sering kali terjadi ya. Jadi harus diperhatikan tuh. Nah, kalau sudah kena ya dalam kondisi demensia ini, maka mau nggak mau kita perlu suatu terapi. Nah, terapinya itu ada banyak ya. Selain daripada pengobatan dengan obat, ya ada obat-obat tertentu ya yang biasanya diberikan kepada pasien seperti ini. Biasanya gini nih, kalau obat-obatan itu biasanya ada satu jenis zat di dalam otak kita itu yang berguna untuk membantu kita mengingat sesuatu atau membuat kita mengelola ingatan kita. Nah, zat ini itu dipecah oleh suatu enzim. Nah, kalau misalnya enzimnya kebanyakan untuk memecahnya itu, ya jadinya zat itu nggak ada gitu. Makanya kita perlu adanya suatu pengobatan untuk mencegah terjadinya pemecahan enzim tersebut supaya zat itu tetap banyak, namanya asetilkolin. Ya, ini tetap banyak nih di dalam tubuh kita, di otak kita terutama untuk membantu kita. Nah, kemudian juga saya selalu mengatakan kepada teman-teman, dari sejak muda sekarang, teman-teman tuh harus membiasakan diri untuk berolahraga. Ya, untuk tetap aktif. Seringkali masalahnya kita ini adalah sedentary life nih. Jadi kita ini sekarang lebih banyak duduk, lebih banyak diem. Ya, kita ngeliatin TikTok, ngeliatin Instagram, ngeliatin YouTube, ya sambil duduk-duduk, tidur-tiduran, rebah-rebahan. Ya, nanti sampai usia lanjut pun akhirnya kita tidak terlatih. Saya lihat ya, apalagi mohon maaf nih yang cowok-cowok nih ya, perutnya kan kadang-kadang pada buncit tuh kalau udah di atas 30-an tahun itu ya. Kemudian malas berolahraga. Jadi dia punya kakinya itu nggak kuat. Padahal kalau saya seneng dengerin beli Adera ya. Adera itu bilang bahwa kaki yang kuat itu adalah modal sehat sebenarnya. Maksudnya apa? Yaitu kalau kakinya memang kuat, dia bisa kemana-mana kan, dia bisa aktif, tetap aktif. Kalau Anda nggak punya kaki yang kuat, Anda nggak bisa seperti itu. Nah, makanya daripada itu, latihanlah yang benar. Ya, latihan yang benar supaya kakinya tuh tetap kuat, tetap bagus gitu ya. Kemudian juga jangan keberatan berat badan. Supaya apa? Supaya lututnya itu tidak bermasalah. Karena kalau keberatan berat badan, lututnya bermasalah, nggak bisa bergerak. Nah, kalau Anda nggak bisa bergerak di usia masih muda, Anda udah nggak bisa kemana-mana, pakai tongkat atau pakai kursi roda bahkan gitu ya, itu Anda akan susah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang bisa membantu teman-teman tetap aktif gitu. Selain daripada mungkin yang kalau orang bilang mencegah demensia dengan apa? Ya main catur, ya sudoku, kemudian bikin karikatur atau boleh tanya, silakan tanyanya di QA ya, jangan di komentar ya. Tanyanya jangan di komentar, oke. Kalau komen tuh silakan mau komen apa aja boleh lah. Saya nggak tutup komennya, tapi kalau mau tanya di QA. Nanti 30 menit terakhir kita akan buka tanya jawab ya. Terapi musik juga bisa dilakukan ya. Itu juga sering kali terjadi. Dan lifestyle change. Nah, saya ini agak kurang setuju kalau lifestyle change itu baru setelah kita udah tua, udah sakit, baru kita lifestyle change. Karena prinsip dari satu proses adalah pencegahan penyakit. Jadi pencegahan penyakit itu yang paling penting. Ya, Anda itu kalau udah sakit baru berobat. Jangan. Anda itu harus mencegah supaya jangan sampai penyakit itu datang. Ya, begitu ya. Jadi itu tuh yang paling penting. Ini kadang-kadang terbalik gitu ya, lifestyle change-nya baru setelah sakit. Jangan. Ya, semua penyakit juga begitu ya, gangguan kejiwaan juga begitu. Makanya saya suka bilang bahwa kadang-kadang apa yang terjadi pada
kita sekarang adalah merupakan akumulasi dari apa yang kita sudah tanam bertahun-tahun sebelumnya. Kadang-kadang kita nggak sadar gitu ya. Makanya kalau kita nggak sadar itu, banyak orang suka bingung sendiri gitu ya. Kok aku begini gitu. Padahal sebenarnya ya dia masalahnya nggak sadar aja gitu terhadap kondisinya gitu. Itu yang penting ya. Jadi jangan lupa tuh, Anda harus belajar dari sekarang ya, gimana caranya. Nah, ini juga nih ada hal-hal yang mungkin kita perlu ingat ya. Ini slide penutup saya sebelum saya tanya jawab, yaitu apa yang perlu kita tingkatkan ya. Jadi 1 dari 3 kondisi gangguan demensia sebenarnya bisa dicegah ya. Contohnya tadi apa tuh? Demensia vaskuler, demensia yang terkait dengan stroke. Tentu kita perlu mencegah stroke. Kita jangan terlalu tinggi tensinya, jangan terlalu tinggi kadar lemak tubuhnya dan kadar gula darahnya jangan terlalu tinggi. Karena kalau terlalu tinggi nanti berbahaya. Nah, apa saja nih yang bisa meningkatkan atau mencegah, preventionnya apa aja yang bisa mencegah terjadinya suatu kondisi demensia. Education, ya dulu sering bilang kalau orang yang pendidikannya tinggi itu jauh dari demensia. Cuma belakangan saya juga kurang percaya dengan teori itu karena banyak juga yang melihat bahwa ternyata enggak juga. Banyak orang-orang berpendidikan tinggi tetap bisa mengalami demensia. Nah, ternyata pendidikan tinggi kalau nggak berhenti belajar ya susah. Artinya yang bagus adalah kita terus belajar. Karena bagaimanapun kalau selalu di dalam otak kita itu dia ada jaras-jaras ya. Ada jaras itu namanya kayak ada serabut saraf gitu ya. Kalau Anda berhenti belajar, maka serabut saraf itu ya tidak terjadi lagi. Makanya ada yang bilang, kalau coba 1 tahun itu belajar ini, 1 tahun belajar ini gitu. Itu yang sering kita dapatkan juga. Ya, jadi itu penting ya buat teman-teman. Terus kemudian physical activity, tuh ya. Makanya jangan Jangan malas, ya jangan malas bergerak. Olahraga yang benar, ya. Lingkar perut, laki-laki coba ukur lingkar perutnya sekarang, ya. Kalau lingkar perutnya tuh di atas 90, waduh, Anda harus hati-hati ya. Saya lingkar perutnya 83 ya. 83, 84 lah, habis makan 84. Ya. Usia udah 44 tahun. Tinggi badan cuma 163, makanya kadang-kadang kondisinya seperti itu. Nah, jangan lupa ya. Kemudian social contact. Nah, kita tahu bahwa bersosialisasi itu membantu kita. Makanya orang waktu pandemik itu banyak yang jadi pikun tuh. Ya, pasien saya waktu di dalam rumah aja nggak kemana-mana ya. Harusnya beribadah ya, suka ke masjid. Kalau misalnya subuhan atau misalnya ada pengajian atau yang ke gereja ya, kumpul-kumpul. Ternyata pas pandemi kan nggak bisa dilakukan waktu itu. Wah, langsung terjadi penurunan kognitif yang sangat dominan. Ya, itu luar biasa tuh. Ya. Dan susahnya ya teman-teman ya, demensia itu bukan cuma berefek pada orang yang mengalaminya. Bahkan kalau menurut saya, demensia itu kalau orangnya sudah mengalami demensia, benar-benar sampai lupa ingatan, dia nggak perlu khawatir lagi. Dia udah lupa semuanya. Apa yang dia alami, apa yang dia lakukan, cukup banyak kan impuls-impuls saja. Jadi bisa buang air besar sembarangan, bisa kencing sembarangan, bisa ngamung sembarangan, bisa merasa ini bukan rumahnya, dia pergi sembarangan kemana-mana. Ya, yang repot siapa? Yang repot adalah teman-teman, pasiennya yang repot. Jadi kalau kita tuh berbicara pada diri kita gini, oh gue pengennya nanti kalau udah tua, gue gak mau ngerepotin anak cucu gue mau jaga kesehatan dari sekarang. Jadi apa yang perlu diperhatikan ya? Jaga kesehatan kuping, jangan suka pakai TWS atau earphone tuh kelamaan ya, karena hearing loss. Kalau Anda budek atau Anda tuli akibat kondisi kebanyakan pakai ini juga kan bisa mengurangi kemampuan mendengar, maka Anda lebih gampang mengalami demensia. Ya, saya punya beberapa pasien kalau kita mengalami suatu di hearing loss, quality of life kita atau kondisi kehidupan kita sebagai seorang tua, lansia itu akan menurun. Yang kedua, hypertension. Makanya jaga banget baik-baik tensi kita supaya jangan terlalu tinggi. Ya, Anda harus makan obat kalau misalnya ada masalah darah tinggi.
kurangi stres karena yang bisa meningkatkan darah tinggi. Kalau yang suka cemas panik, yang suka tensinya tinggi, obatin cemas paniknya dari sekarang, yang beresin. Pokoknya prevention. Terus jangan gemuk, ya. Obesitas itu jangan dianggap makmur, ya. Ya, orang bukan berarti obesitas gemuk, gue makmur nih, oke nih gue nih. Jangan kepikiran seperti itu. Ya, obesitas itu enggak makmur, enggak menandakan Anda makmur. Yang kedua, jangan ngerokok, ya. Orang takut ke dokter jiwa karena takut makan obat. Lah dia membuat dirinya kecanduan sama rokok, nggak takut. Kan gimana sih kayak gitu ya. Jadi Anda harus hati-hati, tetap perbaiki. Depresi itu, ya, depresi juga itu bisa menyebabkan kondisi yang lebih mudah mengalami demensia. Kita tahu bahwa demensia ini sendiri juga menjadi salah satu problem yang berkaitan dengan situasi-situasi depresi. Kadang-kadang orang itu mulai depresi dulu, kemudian semakin turun kognitifnya, di usianya udah lanjut, kemampuan sistem saraf pusatnya juga udah terbatas, otaknya sudah mengecil, ada protein tau, yang namanya itu seringkali dikaitkan dengan demensia, jadi dia demensianya, ya. Makin lama makin menurun kognitifnya. Dan kalau udah menurun tuh tidak bisa dicegah dengan lagi pakai kondisi seperti sekarang gitu ya. Kalau udah demensia makin turun, makin susah. Makanya kita berharap nih jangan sampai jadi demensia. Makanya kita harus menjaga supaya lebih baik lagi. Dan yang jangan dilupakan diabetes. Anda harus kontrol ya gula darah Anda ya. Kalau Anda, saya sarankan periksa HbA1c. Ya, kadang-kadang kita merasa sehat. Saya juga begitu. Saya merasa sehat nih. Kemarin, saya punya HbA1c itu selalu bagus 5,3, 5,2, ya, 5,4. Pokoknya kalau saya bertahun-tahun periksa bagus terus. Kemarin ya habis lebaran mungkin jalan-jalan dan kemudian juga makannya juga kurang teratur, atau saya nggak tahu juga apa mungkin karena usia bertambah, HbA1c saya periksa 6,2. Nah, di atas 5,7 itu sudah dianggap prediabetes. Ya, jadi harus hati-hati itu. Saya langsung melakukan intermittent fasting ya, supaya menurunkan insulin saya, supaya nggak terlalu sering keluar karena sering ngemil, sering makan tanpa aturan yang jelas ya. Walaupun kelihatannya badan kurus-kurus aja, nggak gemuk, lingkar perut terjaga di 85, 84, kok tapi jadi HbA1-nya tinggi. Kenapa? Usia. Ya, faktor U kata orang bilang adalah menjadi salah satu masalah. Jadi kalau kita perhatian dengan diri kita, ada sesuatu yang kita kira menjadi faktor bisa membuat penyakit, kita cegah. Setiap ada masalah penyakit, jangan sampai menjadi kebanyakan. Jadi ini kenapa? Karena kalau fisik kita bagus, mental kita akan lebih baik. Percaya. Anda kalau sakit-sakitan gimana mental Anda mau baik, ya kan? Tapi kalau Anda fisikalnya bagus, kondisinya fit, maka akan lebih bagus lagi terhadap kesehatan jiwa Anda. Itu yang penting buat saya. Dan mungkin saatnya kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Ya, tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan, saya minum dulu. Saya akan jawabnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya yang berkaitan dengan cara kita memahami pikun dan obati pikun itu sendiri ya. Nih. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga nih kepada saya. Dok, kalau konsumsi obat antidepresan itu bisa berpotensi pikun dini? Aduh. Jadi gini ya, jangan salah ya. Antidepresan itu adalah apa? Antidepresan itu SSRI golongannya. Ya, contohnya sertralin, escitalopram, apalagi fluoxetine, ya, fluvoxamine, ya, amitriptyline, itu obat-obat yang bisa membantu mengatasi depresi dengan cara meregulasi ya serotonin di otak yang dianggap punya tanggung jawab terhadap suasana perasaan kita. Nah, kalau kita minum obat antidepresan apakah jadi pikun dini? Salah ya, itu mitos itu. Ya, nggak ada, malah lebih bagus karena depresi sendiri tadi sudah dibilang, depresi membuat kondisi ya diabetes menyebabkan kondisi lebih mudah ya menjadi demensia begitu. Itu salah berarti ya. Nah, mungkin kalau Anda maksudnya kan anti cemas, Dok. Anti cemas kan bisa, Dok. Anti cemas itu katanya bikin pikun. Kok banyak orang pakai golongan alprazolam, benzodiazepin
bertahun-tahun ternyata makin pikun. Betul, ada bukan pikun sebenarnya, tapi penurunan kognitif. Ya, jadi kalau kita pakai obat benzodiazepin terlalu panjang, biasanya dengan dosis yang cukup besar, ya itu biasanya menurun kognitifnya. Kenapa? Karena selama ini ditekan gitu ya, kecemasannya ditekan, jadi lama-lama juga kognitifnya keganggu. Makanya perlu perhatian, jangan ngobatin diri sendiri. Itu yang paling penting. Ya, itu yang harus diperhatikan ya. Oke teman-teman ya. Coba kalau mau QA di sini dulu, kita fokusin pada topik kita kali ini dulu ya, terkait dengan kondisi memori ya. Dalam artian ini adalah mengobati pikun. Oke. Pertanyaannya nih, kalau kadang ngeblank pikirannya, misalnya lagi ngobrol tiba-tiba diam bengong, pikirannya kosong gitu. Nah, itu kalau anak muda itu bukan. Ya, bukan berkaitan dengan demensia. Demensia itu biasanya berkaitan dengan proses aging. Makanya disebut penyakit degeneratif. Nah, kalau kayak gini mungkin kita bilang lebih banyak dominannya adalah karena faktor-faktor lain ya. Bisa faktor depresi, bisa psikotik, bisa yang lain lah. Ya, jadi bukan berkaitan dengan ini, oke? Ya, kita coba lihat lagi QA-nya. Sebentar, kita lihat nih. Nenek saya hipertensi, beberapa hari suka tidur. Nah, gini, kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwa demensia ini suka berkaitan dengan gangguan tidur, betul ya. Jadi gangguan tidur itu bisa terjadi tuh pada orang-orang yang mengalami demensia. Ya, Anda harus perhatian. Hipertensi juga harus dikontrol ya, supaya jangan terlalu dominan ya. Apalagi nih, sebentar. Dok, kalau misalnya kita dengar lawan bicara kita tiba-tiba hanya sekilas lewat alias tersimpan di memori. Kalau misalnya ada beberapa orang yang perlu diperhatikan adalah ada orang namanya faktor-faktor di psikotik ya, ataupun gejala-gejala halusinasi dan delusi. Itu juga bisa kan kita mendengar, atau kita terlalu fokus saja seperti orang obsesif. Orang obsesif kompulsif itu kadang-kadang dia bisa mendengar sesuatu terus dia inget-inget terus tuh apa yang dia omongin itu sama diri dia, itu di otak diputer lagi, muter lagi. Padahal dia nggak mau. Tapi ada yang seperti itu dan itu banyak kasusnya. Ini bukan demensia ya. Berarti kalau gangguan memorinya tuh bukan. Nah, gangguan memori itu memang banyak terjadi pada kasus demensia, udah jelas salah satu tanda gejalanya yang utama. Tapi bisa juga terjadi pada kondisi lain, misalnya depresi. Itu yang paling penting juga ya. Beberapa hari ini nenek saya mengalami salah sebut nama benda, lupa-lupa. Apakah harus ke dokter saraf? Bisa ke dokter saraf, bisa ke dokter psikiater atau dokter psikiatri ya. Itu yang paling sering dikaitkan dengan kondisi demensia. Boleh dicek ya, nanti akan dicek MMSE atau hal yang lain, biasanya akan dicek juga, kita lihat bagaimana ya. Ini Dokter Bayu Aritama, kawan saya nih dari Medan nih ya. Dok, apakah omega 3 bisa membantu memperlambat kepikunan? Jadi gini, Dokter Bayu, banyak penelitian dulu dikaitkan dengan omega 3. Termasuk salah satunya dulu penelitian yang mengatakan dosis tinggi omega 3 lebih dari 1.500 sampai 2.000 gram per hari, 2.000 miligram, bukan 2.000 gram per hari, itu ya dikaitkan dengan penurunan risiko schizophrenia. Nah, kenapa bisa demikian? Ini memang masih menjadi salah satu penelitian ya, apakah memang berkaitan dengan kondisi DHA-nya itu ya. Yang biasanya kan di dalam omega 3 itu ada EPA dan DHA itu. DHA itu ya. Nah, itu juga seringkali terjadi. Nah, pada kondisi demensia apakah bisa? Mungkin bisa. Karena vaskularisasinya yang dikaitkan ya. Tapi kalau secara umum memang tidak terlalu. Contoh misalnya yang paling sering sebenarnya adalah suplemen ginkgo biloba. Ginkgo biloba berguna nggak? Berguna kalau MCI, mild cognitive impairment. Jadi kalau misalnya masih dalam tahapan ringan, ginkgo itu berguna, ginkgo biloba. Tapi kalau sudah
demensia, ya apalagi juga sudah agak berat gitu kondisinya, MMSE-nya sudah nilainya cuma setengahnya dari 24 misalnya, 12 misalnya, atau di bawah dari itu, wah itu sih kayaknya udah harus pakai obat. Ya nggak bisa lagi gitu. Kapan praktek di Bandung? Ya jauh amat prakteknya. Praktek saya di Tangerang. Ini mana lagi nih ya? Dok, kalau minum obat clozapine untuk tidur apa bisa menyebabkan demensia? Saya nggak pernah dengar sih. Nggak pernah dengar orang bilang masalah tidur dengan clozapine diobati kemudian bisa menyebabkan demensia. Di QA ya, pertanyaannya jangan di komen ya, sorry ya. Saya supaya nggak terlalu bolak-balik fokusnya. Mana lagi sih? Dok, dari Naraf 20. Dok, nenek saya sakit ginjal, apakah boleh makan obat kejiwaan? Masih bisa sih, beberapa obat kejiwaan itu kan kebanyakan obat kejiwaan itu di metabolismenya bukan di ginjal, tapi di hati. Ya, jadi bukan di ginjal ya, tapi di hati. Jadi kalau misalnya kondisi demensia dan memang sakit ginjal, ya dia bisa minum obat dua-duanya. Karena kadang-kadang kalau kita perhatikan, problem yang berkaitan dengan penyakit demensia ini bermasalahnya itu lebih ribet karena akan berhubungan sama perilaku orang tersebut, ya. Itu susah. Ya, satu-satu pertanyaannya dijawab, jangan banyak-banyak nanyanya. Yang udah dijawab pertanyaannya sudah cukup ya. Gantian sama yang lain, ya. Belajar untuk sabar, ya, ikhlas dan sadar. Apakah migrain juga tanda demensia di usia muda? Nggak ada, demensia itu kebanyakan usianya udah lanjut. Ya, kalaupun usia muda demensia, banyak kan vaskuler ya paling muda ya umur 35-an lah ya kali. Saat orang itu mengalami stroke, tuh bisa tuh akibat stroke terjadi seperti itu ya. Anthony, tolong. Udah dijawab kan tadi pertanyaannya, satu aja ya. Nah, ini Adi nih. Adi bertanya, Dok, apakah after COVID bisa mengakibatkan gejala demensia atau penurunan kognitif? Betul, ada beberapa kasus penurunan kognitif pada fase pasca COVID, ya, infeksi. Memang ini salah satu yang menjadi problem, ya. Biasanya sih bukan dalam artian penurunan kognitif seperti demensia, ya, tapi lebih kepada keingatan yang berkabut, gitu, ya. Jadi brain fogging, gitu istilahnya. Dan kadang-kadang itu jadi mikir kemana-mana, gitu. Jadi itu seringkali terjadi juga pada pasca COVID. Jadi kita harus hati-hati, ya. Obati yang benar, oksigenasi. Dan beberapa orang mengatakan kalau oksigenasinya kurang bagus, zaman Delta tuh ya kan banyak tuh yang sampai harus pakai napas ya. Itu kadang-kadang bisa bahaya kan. Nih ada lagi, apakah obat haloperidol dan heximer bisa untuk demensia? Jadi gini ya, memang ada beberapa kasus-kasus demensia itu yang berperilaku impulsif, berperilaku yang namanya kita bilang tuh disinhibisi, ya, jadi tidak bisa lagi menahan misalnya. Dan biasanya kondisi seperti ini bisa kita bantu dengan menggunakan antipsikotik. Salah satunya adalah haloperidol. Ini cukup aman ya, dosisnya biasanya dosis kecil, tapi harus diberikan oleh dokter, ya, nggak boleh ngobatin sendiri. Di QA ya, pertanyaannya di QA. Oke. Nah, ini tadi udah dijawab sebenarnya Bu di depan Bu Mila Jati. Apa bedanya demensia dengan Alzheimer? Jadi demensia itu adalah payung besarnya, Alzheimer itu adalah ciri khasnya atau tipenya disebutnya lah kalau kita bilang. Jadi demensia Alzheimer gitu. Jadi Alzheimer itu lengkapnya demensia Alzheimer, demensia vaskuler, demensia Lewy body. Tadi udah ada disebut ya Bu Mila Jati. Tadi udah ada di depan ya. Boleh diulang lagi nanti ya. Boleh ya. Kita hari ini berbicara tentang khusus demensia pikun ya, dan kaitannya terhadap kehidupan sehari-hari. Jadi kita nggak berbicara yang lain dulu, apalagi bicara cemas ya. Sudah bosan bicara cemas, sudah banyak sekali terkait dengan cemas. Jadi gantian lah. Ya biar kita nanti ada yang lain, misalnya bicara tentang skizofrenia, ya, belum bicara tentang gangguan pribadian, wah banyak banget ya. Walaupun saya di bidangnya cemas ya,
Kali-kali ganti yang lain lah gitu ya. Mana nih? Nih, kalau misalnya psikosomatik apakah gampang pikun? Enggak lah. Memang ada beberapa kondisi psikosomatik berkaitan dengan depresi. Dan depresi itu menyebabkan orang lebih sulit secara kognitif. Kan banyak tuh anak muda yang mengalami gangguan kognitif. Ya, jadi cepat lupa, susah konsentrasi, padahal masih umur 20-an akibat depresi. Nah, apakah itu demensia? Ya, bukan gitu ya. Ini Ria kebetulan aja langsung di komen, saya mau komen aja langsung. Apakah pikun bisa karena keturunan? Sebenarnya tidak. Ya, protein tau itu memang problemnya itu bisa jadi terjadi begitu saja. Beberapa faktor yang mengakibatkan kondisi itu terjadi, tadi lifestyle dan yang lain-lainnya juga penting. Diabetes juga. Jadi Anda ingat nih ya, kenapa tadi saya bilang jangan gendut-gendut, ya, jangan gemuk-gemuk, ya. Ini bukan body shaming, ini ngingetin yang benar buat teman-teman ya. Terserah dah mau diikutin apa enggak. Pokoknya ya, kalau misalnya badan gemuk, ya, kemudian kolesterolnya tinggi, mungkin orang nggak terlalu masalah. Mungkin kalau kolesterol 200-an masih 250 masih oke lah. Ya, masih bisa, banyak orang nggak usah takut kolesterol 250 gitu ya. Tapi kalau Anda gula darahnya terlalu tinggi, bisa sampai 300-400, HbA1-nya di atas 7, waduh. Ya, Anda lebih bahaya tuh. Bisa kena ginjal, ya, bisa masalah dengan demensia juga. Karena orang diabetes itu punya kecenderungan mengalami demensia lebih sering daripada orang yang tidak. Itu nggak bisa, obat Alzheimer itu nggak boleh diberikan di usia muda, ya. Itu nggak bisa dipakai buat memperbaiki kognitif. Kan tadi saya udah bilang, obatnya itu berkaitan untuk asetilkolin, suatu zat di otak yang berfungsi untuk ingatan. Kalau untuk yang anak muda, sebenarnya bukan karena faktor dari asetilkolinnya, kebanyakan karena depresinya, gitu ya. Tolong dong, tadi udah dibilang kalau mau nanya di QA ya. Kalau enggak, saya bingung deh jawabnya. Nah, ini dia nih yang perlu juga nih. Bunda Neneng, mertua saya kena stroke, umur 70-an, sekarang kok kayak anak kecil. Betul ya, jadi ada perubahan perilaku. Tadi kita sudah bahas tuh ya, ada perubahan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana kondisi di sistem saraf pusat itu terganggu, terutama di sistem kognitifnya. Ya, ini bisa disebut demensia vaskuler, dok? Mungkin, saya nggak bisa jawab langsung karena ini kan nggak diperiksa, ini kan cuma pertanyaan. Kira-kira nih kenapa ya kok bisa jadi kayak anak kecil? Disinhibisi sindrom, ya, terjadi perubahan perilaku, perubahan personality. Ini juga seringkali terjadi problem ya seperti itu. Jadi Bunda Neneng mungkin boleh diperiksakan ya ke dokter sarafnya ya. Nah, ini kalau ada yang nanya, dok, kalau misalnya begini pikiran kayak kosong, nggak bisa mikir, apa ini demensia juga? Tanda-tanda gejala demensia, kalau masih muda yang ngomong ya bukan ya. Tadi kita bilangin demensia itu yang kalau anak muda biasanya paling kalau kena stroke, kalau perempuan apalagi jarang. Ya, perempuan itu jarang kena stroke di usia masih muda selama masih ada apanya tuh? Estrogennya ya yang lebih tinggi, kecuali sudah menopause nanti. Vitamin B kompleks apakah membantu untuk demensia? Andi Muhammad. Kalau kita bicara tentang vitamin B itu banyak kan digunakan buat pasien gangguan cemas ya, bukan gangguan demensia. Itu penting ya untuk diperhatikan ya. Apakah penurunan kognitif berhubungan dengan berujung kepada demensia? Dari Denny Genan. Belum tentu, ya, belum tentu. Penurunan kognitif pada usia muda banyak dikaitkan dengan depresi. Ya, tidak selalu berkaitan dengan demensia. Apakah pasti berujung kepada demensia? Ya, belum tentu. Cuma pada usia-usia di atas 60-an, 65, kemudian ada penurunan kognisi terjadi. Mungkin ini yang paling penting untuk diperhatikan. Bisa jadi ya MCI itu. Makanya pencegahan itu yang penting tuh ya, jangan sampai lupa. Kalau pasien epilepsi kambuhan bakal memperburuk fungsi kognitif. Betul. Makanya epilepsinya atau ayannya harus dikendalikan. Penyakit epilepsi atau penyakit ayan harus dikendalikan. Jangan sampai sering kambuh, jangan sampai sering kejang, ya. Karena semakin sering kejang, semakin banyak ya sel-sel saraf yang mati. Ya, kemungkinan terjadi penurunan kognitif akan jauh lebih besar. Oke?
Pertanyaannya dijawab di sini ya, di QA ya. Live-nya dibikin, ditonton lagi ya. Nanti saya posting ulang, tenang aja. Nanti saya posting juga di YouTube. Dok, ibu saya mana? Oh, kok nggak bisa? Dok, ibu saya kena stroke dan diabetes, sekarang jadi pelupa. Setiap hari minum obat syaraf dan obat diabetes. Apakah harus minum obat demensia juga? Tanyakan dulu sama dokter yang merawat beliau ya. Kalau misalnya ini udah jelas nih diabetes, terus kemudian kena stroke, waduh ini multi organ yang terlibat, dan juga kemungkinan untuk bisa terkena juga sangat lumayan dominan ya. Ini bisa lebih rentan mengalami. Jadi coba segera tanya ke dokter siapa sarafnya. Ya siapa tahu bisa membantu ya. Oke. Kalau ini bukan demensia nih ya. Nih, Anissa Kia. Saya punya anxiety tetapi sekarang mudah lupa, obrolan kemarin aja hari ini lupa. Ini mah bukan ya, ini bukan demensia ya. Jadi anak muda tuh kalau misalnya Anda merasa kayak orang tua, lupa-lupaan mulu, perhatikan, jangan-jangan Anda itu sebenarnya masalahnya dicemas dan depresi. Bagaimana mengurangi? Tante saya suka nanya terus dan berulang. Kalau mengurangi itu, teman-teman, sudah sulit ya. Kadang-kadang harus berobat atau diberikan semacam suplementasi. Kalau masih MCI bisa tuh ya, mild cognitive impairment, mungkin dengan ginkgo bisa. Atau tadi seperti Dr. Bayu bilang, apakah omega 3 bisa aja kalau misalnya vaskulernya memang seringkali bermasalah ya, bisa membantu ya. Karena orang tua itu harus diperiksa juga apakah nanti ada masalah dengan darahnya, pengentalan darah ya. Oh, itu juga seringkali terjadi. Atau oksigenasi yang kurang akibat HB-nya rendah. Ya, HB-nya cuma 10, 9 ya. Nah, itu juga kadang-kadang vaskularisasinya oksigennya kurang. Ke otak bisa bikin juga bermasalah. Jadi banyak banget problemnya ya. Nah, bagaimana menguranginya tadi? Kita cegah dari sekarang ya. Teman-teman, ingat hidupnya bukan cuma hari ini doang ya, ada masa depan yang mungkin harus dijelang ya. Jangan bilang bodo amat nanti masa depan nanti aja, terserah nanti. Ya nggak bisa dong. Dipersiapkan dari sekarang. Jangan cuma investasi duit ya, tapi juga harus investasi kesehatan supaya sehat lebih lama. Ya, jangan cuma minta umur panjang tapi sakit-sakitan percuma. Ya, jadi penting itu ya, harus diperhatikan sama teman-teman nih. Saya lihat teman-teman nih kadang-kadang fokus dengan sakit satu-satu gitu ya, tapi lupa menjaga kesehatan fisiknya dan baiknya gitu ya. Jadi kalau nenek saya ada gejala demensia beberapa hari, harus ke dokter apa? Bisa ke dokter saraf atau ke dokter jiwa. Dua-duanya bisa. Danis ya. Apakah demensia membuat hilang nafsu makan? Betul, bisa nafsu makan hilang, bisa dia lupa kalau dia sudah makan. Ya itu yang makanya menjadi keributan kadang-kadang ya. Makanya kalau ada nenek kita atau orang tua kita mengalami masalah demensia, teman-teman harus jaga. Ya, jangan lupa. Cuma memang penelitian dari teman sejawat saya dulu terkait dengan caregiver dari orang demensia itu kadang-kadang yang depresi bukan yang demensianya, tapi orang yang ngejagainnya. Ya, karena tantangannya tuh luar biasa. Emosinya nggak stabil, sering marah, ya. Berlaku seperti anak kecil, orang demensia itu ya, orang pikun itu ya. Waduh, luar biasa ya, ribet gitu ya. Jadi kita kadang-kadang, ayo kita jaga diri kita supaya kita nanti nggak merepotkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita ya. Itu penting juga ya. Selamat malam dok, apakah sebentar saya tulis ini agak susah. Selamat malam, izin bertanya, selain dengan obat-obatan apakah harus dilakukan untuk membantu fungsi kognitifnya? Tadi sudah dijelaskan, ada yang perlu dilakukan exercise teratur, bergerak terus ya, kemudian juga membantu diri dengan permainan-permainan yang bisa mengasah otak ya, banyak ya, bisa dicek, bisa catur, sudoku dan yang lain-lainnya, atau tetap bergerak aja yang penting, atau ada senam otak kadang-kadang ya, ada senam khusus, ada namanya brain gym ya. Nah, itu mungkin perlu
lihat juga ya gerakan-gerakannya, atau fisioterapi juga bisa ya, itu bisa membantu tentunya. Mana lagi? Ini kebanyakan kok nanyanya tentang cemas dan GERD. Nantilah ya, kalau Anda mau cemas dan GERD nanti boleh daftar tuh, lihat di IG story atau di postingan saya ada bimbingan kelas nanti di tanggal 28 Agustus ya, hari Minggu ya, jam 1 siang ya. Kalau di sana ada tulisannya nanti ya, coba nanti teman-teman boleh lihat ya. Itu yang bisa membantu teman-teman juga, mungkin yang untuk yang GERD ya, sama yang sakit lambung, asam lambung, cemas, itu bisa di sana ya, boleh. Tapi berbayar ya, kalau ini kan gratis, kalau itu berbayar. Bayarnya 150.000 tiketnya ya. Ada rekaman suaranya dapat, nanti ada bahannya juga dapat, dan juga kesempatan tadi zat yang tadi dimaksud berhubungan dengan kemampuan dan enzim pemecah itu ya tadi udah dijelasin tuh, asetilkolin kan, asetilkolin esterase ya. Ya teman-teman itu sering kali kita pelajari juga tentunya. Apakah pasien demensia ada yang mengalami gangguan tidur? Banyak banget ya. Febrian Fajrin. Olahraga apa yang mencegah demensia? Yang penting bergerak. Sebenarnya kalau kita olahraga itu ditanya olahraga 150 menit per minggu. Ya, 150 menit per minggu. Kemudian masing-masing mungkin bagilah 3 kali sampai 5 kali seminggu. 30 menit deh. 20 sampai 30 menit kan biasanya, ya udah. Moderate ya, berarti yang masih bisa menjaga denyut jantung itu sekitar di zona 2, zona 3. Itu udah cukup sebenarnya. Ya, zona 2, zona 3 itu nanti coba teman-teman cari sendiri. Karena tergantung umur kan. Jadi kapan harusnya? Ini dia nih, ketika demensianya dianggap sebagai sesuatu yang maklum, sebenarnya mungkin kalau tidak ada gangguan perilaku tidak problem ya. Kalau usianya udah 80 ke atas, apakah demensianya bisa diobati? Ya nggak bisa diobatin. Ingat ya, obat demensia itu bukan mengobati, hanya mencegah supaya jangan lebih buruk. Progresivitas dari penyakitnya menjadi jauh lebih lambat. Itu makanya kalau udah kena demensia itu udah susah, makanya Anda jangan sampai bermasalah gitu. Berat badan makin naik akibat mengkonsumsi obat depresi bisa terjadi. Obat cemas jarang terjadi. Ya, jadi jangan samakan. Tapi Anda sebenarnya menurut saya paling penting ya intermittent fasting, boleh tuh saya intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu bisa membantu untuk gula darahnya jadi lebih rendah supaya insulin tidak sering keluar. Teman-teman bisa lakukan. Gampang. Misalnya jam berapa? Jam 9. Terakhir makan ya jam 9 ya. Nah, besok makan lagi jam 12 siang. Jadi nggak sarapan gitu ya. Boleh minum? Boleh. Boleh minum teh? Boleh. Minum kopi? Boleh. Tapi jangan pakai gula gitu ya. Mana lagi nih? Oke. Apakah insomnia disebabkan oleh demensia? Tadi udah dijawab ya. Tadi sudah saya jawab. Nih, ini udah dijawab ya. Apakah kecemasan bisa memicu demensia? Enggak lah. Kan tadi sudah dijelasin. Makanya nanti didengerin lagi aja. Ya, kalau misalnya kita lihat. Apakah demensianya bisa diobati? Tadi sudah dibilang ya. Enggak enak banget apa nih? Oh. Sebentar. Udah ya, nggak ada lagi ya kayaknya ya. Oke, siap. Baiklah, kalau begitu teman-teman. Kelihatannya sudah habis. Nih, ada pertanyaan lagi nih sebagai penutup. Apakah semua orang cepat atau lambat akan mengalami demensia? Enggak. Enggak semua orang itu mengalami demensia. Makanya tadi saya bilang jangan maklum dengan pikun. Karena pikun itu bukan sesuatu yang sifatnya akan terjadi pada semua orang. Ada orang umur 90 tahun masih bisa baik-baik saja tuh. Ya, nggak pikun, nggak apa gitu ya. Cara buat daftar minggu depan gimana caranya? Caranya itu tadi sudah dijelaskan bahwa caranya itu adalah melihat IG story saya, postingan saya ya.
Nah, terus kemudian kalau di story itu ada linknya atau ada adminnya. Nih, saya kasih lihat nih di sini nih. Nih dia nih. Minggu 28 Agustus 2022 jam 1 sampai jam 14.30. Ya, jadi 1,5 jam habis makan siang. Ya, teman-teman, kemudian kita akan membahas tentang masalah lambung dan ansietas. Ya, materinya itu berkaitan dengan mengenal psikosomatik pada kehidupan sehari-hari, bagaimana kaitan stres dan masalah lambung. Tips olah jiwa ini yang paling penting sih, karena kalau misalnya mungkin ada beberapa orang yang pengen secara khusus menjawab pertanyaan, jawabnya langsung, itu bisa kita bantu. Dan kalau tadi udah mendengarkan, nanti saya akan share lagi linknya ya. Silakan, nanti kita akan mencoba membantu teman-teman juga ya, kalau misalnya memang punya masalah-masalah yang berkaitan dengan kondisi seperti ini. Oke, baik ya. Tadi secara prevalensi yang lebih mudah pikul adalah karena penyakit Alzheimer perempuan atau laki ya. Sebenarnya sih kalau misalnya melihat dari sisi saya statistiknya kalau di Indonesia tuh belum dapet ya. Kalau saya sih lihatnya mudah-mudahan sih kebanyakan kalau untuk masalah yang berkaitan dengan depresi demensia itu pada kebanyakan perempuan. Tapi di lain pihak memang kalau demensia itu laki-laki dan perempuan tuh punya punya kemungkinan yang sama, karena nanti akan dipengaruhi oleh penyakit juga. Kadang-kadang kalau kita lihat ya, kalau orang itu sudah lewat dari masa menopause, kalau perempuan kan udah menopause, itu kan kemungkinannya dia untuk mengalami masalah-masalah metabolik seperti diabetes dan yang lain-lainnya itu sama ya. Jadi ini kadang-kadang menjadi problem sebenarnya. Thank you Nadine ya, sudah menonton juga, sering-sering live ya, terima kasih. Cuman memang waktunya ya kadang-kadang harus disiapkan dulu ya, karena banyak hal yang mesti dilakukan yang lainnya. Braxidin buat apa? Braxidin itu obat yang mengandung clothiazide peroxide dan clidium, itu obat mah sebenarnya, tapi untuk obat yang mengalami gangguan cemas juga. Jadi Anda tuh sebenarnya jangan suka nanya obat. Ya, saya ingetin ya, di media sosial seperti ini Anda, dok apakah ini obat buat saya cukup oke atau enggak? Jangan nanya begitu. Oke ya. Baiklah teman-teman semua, sebagai penutup saya ingin memberikan kesimpulan ya dalam apa yang kita bicarakan pada kesempatan kali ini, yaitu jangan maklum dengan pikun ya. Kita tahu bahwa masalah pikun atau lebih dikenal dengan sebagai demensia bisa terjadi pada siapapun ya. Kita mungkin dianggap diri kita punya ilmu pengetahuan yang cukup, kemudian kita punya gelar akademik yang banyak ya, profesor atau S3 ataupun doktor atau dokter ataupun insinyur ataupun apapun lah yang keren-keren gitu ya. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mengalami demensia. Apalagi kalau ada penyakit-penyakit medis seperti penyakit stroke, kemudian penyakit diabetes yang paling sering dikaitkan dengan kondisi-kondisi demensia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang sudah bergabung, thank you ya. Saya mengucapkan terima kasih ya sekali. Ya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan fisik dan jiwa Anda supaya menjadikan Anda lebih baik lagi ke depannya. Ingat bahwa sebenarnya masalah-masalah dalam kehidupan kita bisa dicegah ya, supaya kita nggak jadi akumulasi menjadi cemas dan depresi. Dan saya selalu mengingatkan untuk kita semuanya mengingat mantra kita bersama. Teman-teman followers Dr. Andri masih tahu apa mantranya? Boleh ditulis, boleh di komen. Siapa yang tahu mantranya? Siapa yang tahu mantranya? Kalau misalnya berkaitan dengan ini adalah ikhlas, sabar, dan sadar. Thank you semua yang sudah join. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan kepada teman-teman semua, semoga sehat selalu di dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.